Perkenalkan, saya Zakia Febriani dan rekan saya Budina Nurhayati. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya dan Budina akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu untuk kepentingan tugas aksi nyata modul 2.3. Di sini sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Berikut adalah percakapannya. Assalamualaikum Bu Dina. Salam Bu Zakia. Sehat Bu Dina? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Dina. Ini kan kemarin kita sudah merencanakan untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk melaksanakan pra-observasi. Oke, nah kira-kira harapan apa ini Bu Dina untuk obrolan kita pada pagi hari ini? Harapannya ya Bu, saya sih pengennya jenengan bisa mengevaluasi pembelajaran saya. Apakah ada yang kurang atau haruskah saya mengembangkan pembelajarannya lagi? Kalau seperti itu kan bisa menjadikan referensi untuk saya ya Bu. Kurangnya saya apa, lalu saya bisa meningkatkan apa lagi seperti itu. Oke, nah tadi harapannya Bu Dina ingin bisa untuk saling evaluasi, kemudian ada referensi, kira-kira nanti pembelajaran yang akan Bu Dina lakukan itu seperti apa. Nah, materi yang akan disampaikan nanti apa ya Bu pada saat observasi nanti? Saya akan menyampaikan materi memo dan desain. Jadi itu materi bahasa Inggris yang menyebutkan tentang tanda-tanda seperti tanda-tanda lalu lintas, tanda-tanda dalam sekolah, di lingkungan sekolah, seperti itu. Oke, ada materi memo dan sains ya Bu itu. Oke, tanda-tanda terkait yang biasa sering kita temukan ada di lalu lintas, ada di sekolah. Udah, saya sudah membayangkan sepertinya sangat menarik sekali. Nah, kemarin Bu Dina udah menyampaikan RPP. Kira-kira dari RPP itu ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dina capai nggak? Ada jelas Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik mampu memahami, menerapkan, menganalisis, melengkapi, serta menyusun teks khusus dalam bentuk memo, menu, jadwal, dan tanda-tanda atau sign yang sudah saya sebutkan tadi, baik secara lisan maupun tulis, dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteks yang kita lakukan dengan cermat dan teliti. Masya Allah, lengkap sekali ya Bu Dina di tujuan pembelajarannya. Oke, tadi saya bisa menangkap bahwa yang Bu Dina harapkan itu murid bisa tidak hanya memahami, namun juga bisa menerapkan begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa untuk membuat langsung mungkin sainnya sendiri di beberapa daerah apa tuh namanya tempat-tempat strategis seperti itu. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, apa saja yang sudah Bu Dina persiapkan nih nanti untuk pembelajaran? Saya menyiapkan beberapa media ya Bu, seperti video. Terus yang jelas saya menyiapkan RPP sebelum mengajar. Lalu ada gambar desain dan LKPD Bu. Oke. Tadi ada yang sudah dipersiapkan, ada video, RPP, gambar, ada juga LKPD. Nah, gambar nanti itu berarti gambar yang seperti apa Bu? Gambar sains Bu. Oh gitu. Gambar-gambar sains seperti yang ada di sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan. Tapi yang jelas di bahasa Inggris ya. Oh iya, bahasa Inggris ya Bu. Karena ini pelajarannya bahasa Inggris ya Bu. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Oke, bagus sekali Bu. Nah, tadi apalagi tadi Bu Dina menyampaikan ya, ini pelajarannya adalah bahasa Inggris. Kira-kira kesulitan apa ini Bu saat nanti diperkirakan pada saat proses pembelajaran? Kesulitannya karena ngapalnya bahasa Inggris. Iya. Jadi kebanyakan anak itu tidak mengerti jelas arti bahasa Inggris. Iya. Lalu anak ada yang ngobrol sendiri, tidak fokus, ada yang jalan-jalan kadang, minjem apa sampai jalan-jalan, dan itu membuat kelas tidak kondusif.
Oke, iya Bu, saya bisa menangkap. Jadi karena ini juga salah satu momok diantaranya bahasa ya. Jadi kadang materi umum pun, misalnya materi pelajaran bahasa Indonesia, fisika atau apa yang bahasanya mereka tangkap saja, mungkin anak terlalu aktif di kelas gitu. Artinya maksudnya sulit untuk dikendalikan. Nah, apalagi ini ada kendalanya terkait bahasa. Jadi mungkin sains itu apa, ngomong dikiranya mungkin pelajaran IPA ya Bu. Iya. Ternyata ini ternyata ini tanda artinya ya, beda bahasa, beda pemahaman. Jadi mungkin karena tidak tahu artinya, jadi mereka mencari kegiatan yang lain begitu. Nah, dari hal ini area pengembangan apa yang ingin Bu Dina terapkan nanti? Jadi dengan kondisi siswa yang seperti itu, saya ingin menyampaikan materi agar lebih dapat dipahami, diterima, dan materinya juga dapat menerapkan sosial emosional secara baik. Oke, ya. Jadi harapan Bu Dina mulia sekali, Masya Allah ya. Jadi ingin bisa diterima materi yang ingin Bu Dina sampaikan, kemudian ingin bisa menerapkan sosial emosional ya, karena tadi mungkin banyak murid yang misalnya kurang bisa mengontrol emosionalnya atau misalnya kurang fokus seperti itu. Jadi anak-anak masih aktif dengan kegiatannya masing-masing. Nah, strategi apa nih yang Bu Dina gunakan agar area pengembangan yang Bu Dina harapkan tadi itu bisa tercapai? Jadi strategi saya, anak kan ada yang suka bercerita, iya. ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka menggambar. Itu saya kelompokkan. Yang suka bercerita nanti mereka membuat tugas presentasi sains. Ke depan nanti menceritakan sainsnya. Yang suka menggambar, mereka saya kelompokkan untuk menggambar sains yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kehidupan mereka. Dan yang suka jalan-jalan, saya minta untuk melihat keluar kelas, mencari sains yang ada di sekolah. Iya kan banyak ya Bu ya. Jadi silakan temukan sebanyak-banyaknya sains yang di sekolah, lalu presentasikan di kelas. Oke, wah menarik sekali nih Bu Dina. Strategi yang diterapkannya real sekali gitu. Jadi Bu Dina sudah mendata kira-kira ada murid yang memang rajin untuk bercerita, yang tadi dianalisis ternyata ada di antaranya yang suka menggambar. Nah, Bu Dina dari hasil tadi dikelompokkan, yang suka bercerita Bu Dina ajak mereka untuk menceritakan sains-sains mana yang mereka temukan dan diceritakan ulang. Kemudian yang pesimis minder mungkin dengan cara menggambar, karena mereka ahli gambar. Masya Allah, keren sekali nih Bu Dina. Model pembelajarannya apa ini Bu Dina berarti? Model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning ya. Iya, itu dari awalnya saya memberikan masalah dulu sama mereka. Kalau di lingkungan sekolah itu berarti boleh ngerokok apa enggak, seperti itu. Seperti itu. Oke, ya, menarik sekali. Kalau nggak boleh gitu apa, jawaban mereka tergantung sama mereka. Terus seperti nggak boleh, oh berarti kalau nggak boleh itu harus ada tanda apa ya, seperti itu. Kalau di rumah sakit ada tanda apa aja ya, seperti itu Bu. Oke, wah keren nih Bu, keren. Jadi dengan di lingkungan SMK ini ya Bu, kelas 10 begitu yang karakteristiknya beraneka ragam, Bu Dina menggunakan problem based learning, di mana mereka dikasih dulu permasalahan, kemudian mereka berdiskusi dan menyelesaikan sesuai dengan minat yang tadi Bu Dina sudah kumpulkan. Bu Dina tadi menarik sekali menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, tadi kan Bu Dina cerita salah satu permasalahannya yaitu tentang kontrol murid emosional, ya maksudnya sosial emosional murid yang masih belum terkontrol. Nah, strategi apa nih yang Bu Dina lakukan untuk murid yang seperti itu? Oke Bu, jadi pas murid di kelas itu berisik, ngobrol sendiri, jalan-jalan sendiri tanpa memperhatikan kalau ada saya di kelas, saya biasanya diem dulu Bu. Diem tapi sambil memperhatikan anak, apakah anak tahu tentang kondisi itu, lalu diem sejenak. Kan pasti ada anak yang memahami ya Bu. Terus diem tuh,
kita diem dulu biar kelas yang kondusif, biar kita bisa mulai pembelajaran lagi. Pasti ada anak yang seperti itu. Jadi di kelas itu saya terapkan sistem silent treatment dulu. Silent treatment ya. Bahasanya silent treatment. Tapi tidak lama, paling beberapa menit saja. Jadi diberikan waktu sekian menit untuk anak kembali fokus begitu. Jadi yang memiliki kesadaran diri, mereka akan peka, oh ini Bu Dina ngajak diem nih. Kemudian mungkin yang memiliki empati atau rasa sosial yang tinggi, mereka juga ngajak, ayo coba berhenti sejenak dulu gitu, kasih waktu dulu biar kembali fokus gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Dina. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya sangat tertarik sekali dengan jawaban-jawaban dari Bu Dina ya. Semoga nanti pembelajaran di kelas lebih baik dan sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Zakia. Masya Allah, alhamdulillah Bu Dina sudah hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ini ngajar nggak Bu hari ini Bu? Saya jam sekarang kebetulan kosong. Saatnya jam kelima. Ada bel sebentar. It's time to begin the fifth lesson. Ada jam berapa? Jam ke-7. Jadi jam 11.40. Insya Allah nanti waktu ngobrolnya sudah selesai sebelum jam 11.45. Bu Dina kemarin terima kasih sekali ya, saya sudah diperkenankan untuk melihat proses pembelajaran. Kemarin kita sudah melaksanakan obrolan dari pra-observasi, kemudian saya sudah mengobservasi secara langsung. Hari ini kita akan ngobrol pasca observasi dan nanti ada sedikit refleksi dari Bu Dina. Nah, ini saya mungkin review dulu dari hasil kemarin observasi. Saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya dari beberapa poin antara tujuan pembelajaran saya sudah mengamati. Kemarin Bu Dina sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah ditulis di RPP, kemudian disampaikan ke murid, kemudian penerapan sosial emosional juga sudah baik menurut saya, keaktifan murid, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di proses pasca observasi ini, kira-kira Bu Dina ada tujuan apa yang ingin didapat dari obrolan kita yang sekian menit ini? Apa yang ingin saya dapat sih ya Bu, yang paling utama itu evaluasi dari jenengan. Kemarin kan kita udah pra observasi, lalu jenengan udah masuk ke kelas saya. Dari pra observasi lalu observasi itu adakah yang harus dievaluasi dari pembelajaran saya? Biasanya kan saya ngajar nggak ada yang memberi masukan ya Bu ya. Jadi kali ini saya ingin diberi masukan oleh jenengan, apakah ada yang kurang agar saya dapat menerapkan ke kelas yang lainnya. Jadi biar ada evaluasi dari proses supervisi kemarin seperti itu. Nah, kalau bisa direfleksikan atau bisa diceritakan menurut panjenengan proses pembelajaran yang sudah jenengan lakukan kemarin itu seperti apa? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin sih saya awalnya menyampaikan masalah dulu ke anak-anak. Menyampaikan masalah tentang sign atau peraturan atau tanda gitu. Ada tanda lalu lintas, ada peraturan yang ditempatkan di setiap tempat. Saya menanyakannya, is there anybody knows sign in the school? Contohnya ada yang tahu nggak peraturannya di sekolah ini apa gitu. Lalu mereka ada yang jawab. Nah, saya mulai stimulusnya dengan seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengingat, oh iya, saya di sekolah itu punya tanda loh, ada tandanya. Kemarin saya ngajar di TKJ 3, berarti kan di ruang atas. Iya. Ada tanda yang di lab, ada tanda yang di tangga seperti itu.
Oke, jadi kemarin jenengan pada saat pembelajaran sudah langsung melontarkan pertanyaan atau permasalahan, misalnya tadi apakah mereka mengamati tanda-tanda yang ada di sekitar mereka seperti itu. Nah, itu untuk proses pembelajaran. Kalau untuk keaktifan murid sendiri itu kira-kira seperti apa? Keaktifan murid itu sendiri, mereka aktif Bu kalau pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau pertanyaannya Ya. pakai bahasa Indonesia. Sedangkan aktif. kan saya pelajaran bahasa Inggris. Nggih, leres. Jadi saya harus mentranslate apa yang saya tanyakan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang harusnya mereka bisa setidaknya menjawab menggunakan bahasa Inggris saat saya bertanya menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Alhamdulillahnya di kelas 10 TK 3 ada beberapa anak yang mudeng. Saya menanyakan apa di pembelajaran kemarin, tapi mereka bingung cara menjawabnya. Paham pertanyaan tapi Paham pertanyaannya tapi bingung mau menyampaikannya menjawabnya gimana. seperti apa. Oke. Gitu. Untuk keaktifan sendiri ada beberapa anak yang harus diingatkan dulu untuk fokus ke kelas. Itu selain tadi menjawab pertanyaan, terus ada beberapa anak yang harus diingatkan kembali untuk fokus di kelas karena dari ekspresi muka sama mata kan sudah kelihatan ya Bu ya kalau anak yang nggak fokus atau sedang tidak semangat belajar kan kelihatan gitu, jadi harus diingatkan kembali. Oke, berarti tadi untuk anak yang masih kurang aktif, Bu Dina masih terus diingatkan. Contoh mengingatkannya seperti apa, Bu? Contoh real kemarin ada anak namanya Angga sama Ojan. Oke, Ojan. Iya. Ojan itu kan kurang fokus, nggak lihat ke depan. Jadi saya panggil aja namanya Ojan. Tadi Bu Dina menjelaskan apa? Coba pandangannya ke depan. Gitu. Terus kalau Angga itu dia tidak melihat media pembelajaran. Jadi dia pandangannya ke bawah tapi nggak tahu memikirkan apa, tidak fokus. Terus saya dekati, ya kamu lagi mikirin apa, ada masalah apa? Nggak ada Bu. Kalau nggak ada masalah, yuk kita fokus lagi belajar. Itu kalau personal ya, Iya, Bu, ya. iya. Saat saya lagi sedang menjelaskan. Oke. Berarti dalam proses pembelajaran Bu Dina sudah menerapkan beberapa sosial emosional begitu, antara lain misalnya peka terhadap murid-murid tadi yang misalnya memiliki kurang fokus, kemudian berempati, tanya kenapa kalau tidak memperhatikan, barangkali dia lagi nggak nyaman atau apa begitu ya Bu. Oke, baik sekali. Nah, kemudian kalau menurut jenengan, kalau di rank atau diperhitungkan antara 1 sampai 10 proses pembelajarannya panjenengan itu kemarin di angka berapa itu? Proses pembelajaran saya kira-kira ya itu di angka 7. Di angka 7. Bisa dideskripsikan? Karena sebagian besar anak-anak memahami dan aktif dalam pembelajaran saya kemarin. Tapi 3-nya itu untuk anak-anak yang kurang fokus dan harus diingatkan kembali. Mereka ngobrol satu bangku gitu ya, gerombolan ngobrolin apa, mereka harus diingatkan. 3-nya itu yang fokus sama kurang mendengarkan. Oke, sudah di poin 7 karena diantaranya masih aktif, banyakan yang lebih aktif. Nah, poin 7 ini apakah sudah puas atau ingin ditingkatkan atau seperti apa? Ingin ditingkatkan jelas. Oke. Agar 10 ya Bu. Oke, sempurna. Masya Allah. Ranknya 10, ranknya 100 ya Bu. Oke, jadi inginnya ada peningkatan begitu dari 7 ke angka 10. Nah, tadi yang poin 3 tadi yang kurang fokus tadi itu dibawa kemana itu Bu nanti kira-kira? Saya sih inginnya anak-anak bisa lebih memahami gitu, tapi dari sayanya juga harus memahami mereka terlebih dahulu. Yang 3 itu yang kurang fokus harus diingatkan, yang berisik juga berarti ini anak sukanya ngobrol. Yang kurang fokus harus saya tanyakan, barangkali dia membawa masalah dari rumah atau seperti apa kan, mungkin seperti itu. Iya.
3-nya itu saya inginnya juga ikut sama 7-nya, jadi kan 10, biar mereka bisa memahami materinya sama menerapkan apa yang saya sampaikan tentang sains kemarin. Oke. Nah, tadi ada yang sibuk ngobrol begitu. Ini di antaranya mungkin apa ya, keaktifan murid seperti itu. Itu kira-kira kalau ada murid yang ngobrol-ngobrol seperti ini, atau mungkin bisa diceritakan keaktifan murid sendiri itu seperti apa? Keaktifan murid sendiri itu ada yang suka ngobrol, Yang tadi biasanya kan yang perempuan ya. Nggih. Ada yang suka ngobrol, ada yang suka jalan-jalan. Jalan-jalannya maksudnya adalah ada saya di depan, tapi dia berani untuk berdiri ke temennya menjemputkan kayak yang seharusnya itu bisa dilakukan nanti. Iya, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka ngobrol tadi, ada yang suka gambar. Biasanya anak kan suka gambar di belakang buku. Ya, ada yang suka gambar. Ya, ada yang suka ngelamun. Suka ngelamun. Itu yang paling susah suka melamun. Oke. Nah, ini ada beberapa keaktifan murid dari yang mulai aktif proses pembelajaran, namun dari segi negatifnya diantaranya ada yang tadi suka jalan-jalan, suka gambar di buku begitu, dan bahkan ada yang ngelamun. Nah, strategi yang Bu Dina lakukan bagaimana untuk agar anak bisa kembali fokus lagi, atau apa ya, bisa pembelajarannya sesuai dengan tujuan yang disepakati? Kalau anak sudah mulai tidak kondusif ya Bu ya, sudah mulai rame, yang biasanya mendengarkan terus dia tidak fokus, saya biasanya melakukan silent treatment. Silent treatment yang biasa saya lakukan adalah saya biasanya diem dulu. Saya biasanya diem dulu, saya nggak ngomong apa-apa, tapi saya ngeliatin ke mereka, ke anak-anak. Lalu biasanya ada anak yang peka. Beberapa anak ada yang peka. Nanti mereka yang mengingatkan temennya, jangan berisik, itu kita lagi didiemin. Ya, kita mulai pelajaran lagi. Diem dulu. Itu biasanya seperti itu. Tapi setiap kelas pasti ada yang menyadari. Jadi pun Bu Dina tidak menyampaikan apa yang sedang Bu Dina lakukan, namun ada anak yang memiliki kesadaran diri terlebih dahulu. Sepertinya kami sudah terlalu kurang fokus seperti itu, kemudian mengingatkan kepada rekan-rekan yang lainnya, coba sih hening dulu sebentar, sepertinya kita sudah terlalu tidak fokus seperti itu. Coba untuk hening sejenak, kemudian untuk kembali fokus ke depannya. Nah, ini kalau menurut Bu Dina, kalau di antara seluruh proses pembelajaran ini, kira-kira kendala utamanya apa Bu dalam proses pembelajaran yang berjalan? Kendalanya sebetulnya yang saya rasakan ya Bu, itu bahasa sendiri. Bahasa itu sendiri. Saya ngajar kan bahasa Inggris. Tapi anak itu tidak memahami bahasa Inggris. Maksudnya bukan tidak memahami, tapi tidak dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris. Sehingga dalam bahasa Inggris itu mereka terbata-bata. Ada yang paham saya ngomong apa, tapi mereka bingung mengutarakannya, mereka bingung menjawabnya. Itu kan salah satu keterbatasan juga. Lalu ada yang sama sekali tidak paham. Saya suruh buka 148 contoh. Please open the page 148. Mereka malah buka halaman 48-nya. 100-nya nggak tahu kemana. Iya, ketinggalan. Antara tidak tahu atau tidak mendengar atau apa, kan saya juga itu. Lalu mereka harus diingatkan sama temannya. Jadi yang saya rasakan, saya mengajar bahasa Inggris, tapi yang seharusnya saya bisa memaksimalkan bahasa Inggris dalam kelas itu saya tidak bisa memaksimalkan dikarenakan anaknya harus disuapi terus pakai bahasa Indonesia. Gitu. Kalau saya tidak menggunakan dua bahasa, itu kemungkinan kecil untuk anak paham akan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi kalau kendala secara keseluruhan itu minimnya apa ya? Maksudnya pemahaman mereka tentang bahasa Inggris. Jadi jenengan harus bilingual ya. Dua bahasa. Dan trilingual. Bahasa Jawa biar lebih paham lagi. Ya, gitu. Nah,
dari kesulitan anak untuk memahami bahasa Inggris ini, kemudian kira-kira hal apa yang ingin jenengan kembangkan? Saya menginginkan untuk anak agar lebih mencintai bahasa Inggris. Oke. Dimulai dari di kelas mereka bisa fokus saat saya berbicara bahasa Inggris, paling tidak mereka mendengarkan, paling tidak mereka ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin itu Budina ngomong apa sih ya gitu. Ada rasa ingin kayak gitu. Betul. Setidaknya seperti itu dulu. Untuk selanjutnya saya bisa memotivasi anak untuk tetap belajar bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris kalau di sini ketemunya satu kelas 2 minggu sekali. Oh iya. Iya kan, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali nggak akan bisa saya maksimalkan dalam pembelajaran itu per anak individu bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi lebih banyak waktu mereka untuk di rumah, di luar, biar mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Gitu. Toh satu anak pasti bahasa Inggris kan pasti dari nol ya Bu ya. Nggak ada yang tiba-tiba lahir bisa ngomong bahasa Inggris dong. Jadi ya mereka ada keinginan untuk bisa belajar bahasa Inggris dimulai dari diri mereka sendiri. Jadi aktivitas pengembangan atau yang ingin Budina kembangkan dari kendala yang tadi disampaikan adalah ingin lebih mencintai mereka, biar lebih mencintai bahasa Inggris, yaitu agar timbulnya motivasi dari dalam diri mereka untuk lebih mencintai bahasa Inggris. Terlebih kami di sini menggunakan sistem blog yang 2 minggu sekali baru ketemu anak-anak, sehingga lebih banyak pembelajaran di rumah dan pembelajarannya lain menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kayak dipepet seperti itu ya. Jadi waktu yang terbatas. Nah, tadi berkaitan dengan motivasi, memunculkan anak rasa ingin mencintai bahasa Inggris. Kira-kira ada menurut Bu Dina, ada nggak cara-cara untuk memotivasi murid agar lebih bisa mencintai bahasa Inggris itu sendiri di luar dari pembelajaran yang terbatas tadi? Motivasi yang saya lakukan itu biasanya saya menyarankan. Menyarankan anak untuk belajar bahasa Inggris di rumah. Dimulai dari kesukaan mereka sendiri. Contoh, anak suka mendengarkan musik. Kalau mereka biasa mendengarkan musik dangdut gitu. Kalau anak-anak di sini kebanyakan ya yang TKR itu biasanya mereka suka reggae, suka ska. Kalau biasanya mereka mendengarkan musik reggae, musik ska, musik dangdut itu pakai bahasa Indonesia, saya menyarankan mereka untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut yang berbahasa Inggris. Kan musisi yang reggae sama ska banyak tuh Bu yang pakai bahasa Inggris ya. Saya menyarankan mereka untuk mendengarkan musik-musik tersebut gitu. Sama kalau perempuan-perempuan kan biasanya sukanya K-pop. Nonton Korea. Iya, nonton Korea, drama Korea, boyband Korea. Nah, saya menyarankan mereka untuk ya kalau mereka menonton Korea, kalau mereka menonton K-pop, saya sarankan yang wawancaranya pakai bahasa Inggris. Yang film-film K-popnya pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun mereka nanti dibantu subtitle Indonesia, mereka akan paham, oh berarti ada kata ini loh dan artinya ini gitu. Pernah ada pengalaman anak cerita ke saya, Bu saya nonton film ini, saya taunya arti ini itu ini Bu, tapi kok di film artinya beda. Nah itu kan berarti ada mereka bisa kritis gitu. Yang suka anime, ya mereka nontonnya anime yang pakai bahasa Inggris, subtitlenya Indonesia nggak apa-apa. Banyak soalnya kan anak-anak sukanya beda-beda. Iya betul, apalagi zaman sekarang ya, jadi lebih terbuka. Nah ada lagi mungkin Bu, selain misalnya ada memotivasi lewat hal-hal yang mereka sukai dari tadi musik, nonton film, ada kegiatan lainnya mungkin yang tiba-tiba muncul idenya? Selain dari itu kan dari diri mereka sendiri. Betul. Saya sih
imajinasinya, Oke, keinginannya. imajinasinya nggih. Kalau di sini biasanya saya MGMP sama guru bahasa Inggris lain. Oke, Ada nggih. kita sama guru, saya biasanya diskusi sama mereka. Semester ini mau ngapain sih? Oke, Materi ada ini mau komunikasi. diapakan? Ya, mau Oke. mendiskusikan salah satu materi. Kita mau ngapain? Kita mau apa? Itu biasanya didiskusikan. Dan masih berjalan alhamdulillah. Cuman kan metodenya beda-beda ya setiap guru. Sama kalau dari luar juga selain guru itu saya menginginkannya dari sekolah juga memfasilitasi Oke. kegiatan-kegiatan yang support bahasa Inggris. Oke. Seperti adanya English Day. Oke, Kalau saya English dulu Day. sekolah ada satu hari yang pakai bahasa Inggris, Bu. Jadi anak itu diharuskan untuk berbahasa Inggris di hari itu. Di kegiatannya itu harus berbahasa Inggris, entah itu sama teman maupun dengan guru. Gitu. Itu kan yang dari sekolah. Dari MGMP bahasa Inggris, kalau biasanya kan MGMP yang kumpul gurunya. Oh iya, Ya, betul, betul iya. kan. Iya. MGMP mengadakan untuk siswa juga saya inginnya. Oke, ada Jadi muridnya juga. kalau sama guru kan kita membahas tentang apa namanya RPP, Oh, modul gitu. Nah kalau untuk murid saya menginginkannya ada satu kegiatan, jadi kegiatan bahasa Inggris yang dikelola oleh guru bahasa Inggris Oke. dan diikuti oleh beberapa siswa Oke. dari sekolah-sekolah masing-masing. Masing. Jadi kalau Tekmako mengirimkan 2 siswa, nanti kan dia ketemu sama sekolah lain. Iya. Sekolah lain yang pastinya anak-anak yang dikirimkan berbahasa Inggris juga bisa. Nah, mereka bisa ada gambaran nih. Ih, sekolah lain bisa bahasa Inggris. Padahal umurnya sama nih. Oke. Masa aku nggak bisa? Ada pikiran kayak gitu. Ada Biasa kalau motivasi. betul. Biasa kalau mereka kan sama saya, ah iya Budina bisa bahasa Inggris, kamu Budina guru bahasa Inggris. Nah, Oke, jadi oke, nggak ada oke. kata kayak gitu lah. Oke, jadi bisa memunculkan motivasinya tadi selain dari diri mereka sendiri dengan nonton film, kemudian musik juga ada yang namanya kerjasama dari MGMP Intern tadi untuk ada kegiatan English Day, kemudian ada dari MGMP secara kabupaten disarankan ada kegiatan yang apa ya lebih melibatkan murid seperti itu, ada misalnya lomba-lomba antar sekolah dan lain sebagainya. Nah menurut Bu Dina ukuran keberhasilan dari apa yang Bu Dina tadi sampaikan apa kira-kira kalau misalnya murid udah seneng apa namanya dengerin musik pakai bahasa Inggris, kemudian ada kerjasama intern atau ekstern MGMP, kira-kira tanda kalau itu berhasil itu seperti apa ukurannya? Tandanya yang pertama mereka akan interest sama bahasa Inggris. Oke. Interestnya dimulai dengan mereka tidak mengeluh saat saya berbicara bahasa Inggris. Oke. Nah, mereka kan biasanya Laura muda, nah gitu tuh Oke. udah mereka sudah mulai menghilangkan kata itu di kelas. Oke. Dengan bisa memahami bahasa Inggris, dengan bisa sedikit-sedikit mereka belajar untuk menjawab pertanyaan bahasa Inggris gitu. Dari situ sih Bu paling Oke, jadi ukuran keberhasilannya mungkin jadi ada nyambungnya tadi dari apa ya murid yang suka ngobrol, kemudian murid yang suka ngelamun begitu ya. Jadi mungkin karena mereka kurang interest seperti itu dengan bahasa Inggris, kurang tertarik sendiri dengan bahasa Inggris ini. Nah, ada mungkin pendukung atau apa ya yang jenengan butuhkan atau mungkin apa alat atau mungkin waktu dan lain sebagainya. Yang jelas saya membutuhkan waktu yang lebih ya Bu, sama media pembelajaran yang mumpuni. Oke. Iya. Video pembelajaran pun jika anak tidak tertarik dengan bahasa Inggris maka tidak menarik untuk mereka gitu. Jadi ya balik lagi ke motivasi siswa. Oke, baik. Nah, tadi saya ke apa tadi ini untuk kegiatan untuk memotivasi dari MGMP intern misalnya itu kira-kira waktu terdekat kapan Bu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka? Waktu terdekatnya ini karena ini materi terakhir Bu. Oh iya. Ya, ini materi terakhir di semester ini. Jadi mungkin waktu terdekatnya nanti pas semester baru. Oh, iya, tahun ajaran baru. Iya betul. Tapi sebelum ini
itu kami melakukan MGM intern. Oke. Iya, entah itu lewat WA, telepon Oh, ataupun ada langsung. grupnya. Ada. Ada. Alhamdulillah. Iya. Lewat WA biasanya saya tanya, Oh, iya. Bu Ita, jenengan habis materi ini maunya materi apa? Kalau dari saya sendiri mau materi ini, dulu maunya materi apa gitu. Jadi diserempakkan, Oke. tidak beda-beda gitu. Nanti maunya memo sama sign, pakainya pakainya modul apa, modul pembelajarannya yang mana, apakah pakai internet, kalau internet linknya yang mana, webnya yang mana dipakai, jadi sama gitu yang diajarkan, atau pakai bukunya yang mana. Oke, jadi untuk terkait dengan waktu insidental gitu Ibu, karena tadi waktunya ada grup WA, kemudian dalam satu lingkup sekolahan yang sama. Kalau MGMP Kabupaten biasanya berapa kali Bu kegiatannya? Kemarin Kemarin Bu MGMP minggu kemarin. saya sih kurang mengetahui jadwal pastinya sih Bu. Oke. Iya. Tapi kalau ada pertemuan MGMP pasti diumumkan di grup. Kemarin dulu ada pertemuan MGMP, cuman yang menghadiri Bu Ita, karena pada saat MGMP saya ada jam aja. Berarti nanti kira-kira ide tadi Bu Dina misalnya diadakan lomba dan apa tuh yang berinteraksi dengan murid, berarti kira-kira bisa disampaikan pada saat ada MGMP. Oke, mungkin MGMP-nya berapa kali Bu? 1 bulan? 1 bulan, 1 Semester 1 semester. 2 sampai 3 kali kalau nggak salah ya. 2 sampai 3 kali. Berarti mungkin bisa disampaikan pada saat MGMP. Oke, berarti apa ini Bu kira-kira yang sudah Bu Dina simpulkan atau amati dari obrolan kita siang ini? Yang dapat saya simpulkan sih dari anak yang kurang memahami bahasa Inggris, dari anak yang kurang fokus di kelas itu kan karena mereka kurang mudeng mungkin ya dengan apa yang saya sampaikan. Itu adanya motivasi untuk mereka agar mereka bisa lebih cinta sama bahasa Inggris, agar mereka bisa lebih memahami bahasa Inggris, dimulai dari pembelajaran yang menarik, bisa juga yang tadi sudah saya sampaikan, jika pembelajarannya sudah menarik tapi mereka kurang interest, mungkin juga bisa disambungkan dengan kegiatan-kegiatan luar sekolah yang bisa membuat mereka lebih termotivasi lagi untuk memahami bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya tadi misalnya anak-anak pada saat proses pembelajaran bahasa Inggris disimpulkan Bu Dina masih ada cenderung untuk kurang bisa memahami bahasa itu sendiri, sehingga masih menjadi PR agar pembelajaran bahasa Inggris ini lebih menarik, agar anak-anak lebih interest terhadap kegiatan bahasa Inggris, baik misalnya di dalam sekolah atau kerjasama dengan sekolah yang lain, seperti itu. Oke, alhamdulillah, terima kasih sekali ini Bu Dina atas waktu yang diberikan. Kira-kira perasaannya gimana Bu setelah obrolan kita berapa menit ini? 27 menit. Tidak disangka ya, Masya Allah. Kira-kira perasaannya seperti apa? Perasaannya sih senang ya Bu ya, pasti, karena diberikan masukan sama Bu Satya. Saya memberi masukan, tidak merasa memberi masukan. Alhamdulillah. Semuanya dari Anda semua. Dipancing dari pemikiran saya itu. Oke, ini alhamdulillah. Ada teman diskusi. Oke. Yang membantu lah. Oke. Jadi alhamdulillah senang karena tiba-tiba Bu Dina merasa memiliki pandangan mungkin poinnya ini dari anak yang masih sulit mencintai bahasa Inggris. Nah kira-kira berarti apa yang perlu diperbaiki ini setelah saya selesai obrolan ini ke depannya? Yang perlu diperbaiki, yang jelas yang tadi sudah diberi masukan ya, sosial emosionalnya. Biasanya saya melakukan silent treatment, ternyata ada yang dinamakan apa tadi Bu? Stop. Nah itu stop. Nah, iya. Seterusnya
saya akan menerapkan treatment yang berbeda, bukan silent treatment lagi, tapi stop treatment. Jadi saya ada gambaran tidak akan membiarkan anak untuk mudeng sendiri dengan silent treatment saya nanti, karena itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bu ya, berapa menit. Itu pertama. Terus selanjutnya saya bisa memotivasi siswa untuk lebih lebih interest, lebih tertarik sama bahasa Inggris gitu, dengan cara motivasi, dengan cara kegiatan-kegiatan yang lain, belajar juga. Oke, baik. Keinginannya. Yang terakhir nih Bu, kira-kira apa yang sudah berjalan baik selama percakapan ini? Yang sudah berjalan baik, Bu Satya memberi masukan ke saya yang terkait beberapa pembelajaran saya terkait dengan metode itu stop, terkait dengan mengembangkan anak, minat bakat anak gitu. Terus terkait dengan mengembangkan motivasi siswa gitu. Mungkin sebelumnya saya memang kepikiran sebelumnya, terus tapi belum ada ucapan, hanya kepikiran. Nah, kalau biasanya udah ucapan kan selanjutnya ada tindakan. Oke, tinggal actionnya. Oke, Bu Dina, alhamdulillah, terima kasih untuk waktu yang cukup lumayan ini. Sekurang dari sini sebelumnya, maksudnya dari mulai kita pra-observasi, kemudian observasi, dan alhamdulillah di tahapan pasca observasi ini tadi Bu Dina sampaikan jadi ada ide-ide atau jadi ada evaluasi. Sebenarnya tadi semuanya sudah dari Bu Dina semuanya yang menyampaikan. Saya hanya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan yang tadi Bu Dina sampaikan. Poinnya ada pada memotivasi murid agar lebih mencintai bahasa Inggris. Hal yang lainnya, saya secara pribadi menilai sudah maksimal sekali pembelajaran dari Bu Dina. Banyak pembelajaran juga yang kita bisa sharing. Seperti tadi Bu Dina, kami menamakan stop, Bu Dina menamakan silent treatment misalnya, seperti itu. Oke, jadi sudah baik, sudah berpihak kepada murid, tujuan pembelajarannya sudah maksimal disampaikan dengan menerapkan sosial emosional dan lain sebagainya. Semoga nanti pembelajarannya jadi lebih baik lagi, kita bisa sharing-sharing di lain waktu ya Bu. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah.